Shalom Aleichem Besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya dikirimi pertanyaan dari seseorang. Katanya pertanyaan itu kok Henry kenal katanya. Ya, oh iya saya kenal ya. Pertanyaannya itu begini, buktikan Ibrahim dan Musa menyembah Yesus. Katanya, kalau Anda tidak bisa membuktikan Ibrahim dan Musa itu menyembah Yesus, maka Ibrahim itu dan Musa itu seagama dengan kami katanya. Ya saya kenal, orangnya saya kenal ya. Saya sering menjulukinya mukalab. Kalau bagi saya mukalab yang sudahlah ya. Dia sih mengakunya tukang bolak-balik Alkitab katanya. Ya, semua Alkitab tuh dibaca, tapi bagi kami paling delosor, bagi kami sorry ya. Mukalab paling delosor itu ya. Begini saudara-saudara, tunjukkan bahwa Ibrahim dan Musa itu menyembah Yesus. Kan setiap pertanyaan 1 menit ya. Apakah Ibrahim itu menyembah Yesus? Iya dong. Perhatikan Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim. Maksudnya apa, Pak? Injil itu kan Yesus, sedangkan mukalab delosor ini yang ngakunya tukang bolak-balik ayat. Injil itu dikira kitab, kan delosor sekali toh. IQ-nya delosor sekali kan, ya. Dia pikir Injil itu kitab katanya. Injil itu artinya Yesus. Yesus sudah diberitakan kepada Ibrahim. Di dalam Galatia 3 ayat 8, kapan Injil diberitakan kepada Ibrahim? Ketika Ibrahim ketemu Melkisedek itu loh. Melkisedek itu adalah Yesus di dalam roh. Sebab di dalam Ibrani 7 ayat 3 ditulis bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak berkesudahan, dijadikan sama dengan anak Allah. Kenapa tidak berbapa, tidak beribu? Karena Melkisedek itu roh. Jadi Ibrahim itu pernah ketemu Yesus. 1 menit. Yang kedua, bagaimana Musa menyembah Yesus? Di dalam Ibrani 11 ayat 26 ya, di situ ditulis bahwa penghinaan karena Kristus lebih berharga dari seluruh harta Mesir. Jadi bagi Musa, penghinaan karena Kristus lebih berharga dari harta Mesir. Terjawab dong, berarti Musa menyembah Yesus dong? Betul. Dulu Yesus sebagai Yahweh. Tuh, mukalab yang ngaku tukang bolak-balik kitab. Saya ingin mengatakan betul-betul IQ-mu delosor. 2 menit 2 pertanyaan bagi HTD kok. Ya, tunjukkan kalau Ibrahim itu sebagai orang Kristen, dia pernah ketemu Yesus roh, yaitu Melkisedek. Di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 19. Bagaimana dengan Musa? Bagi Musa, penghinaan karena Kristus itu lebih berharga dari semua harta Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Apakah Musa pernah ketemu Yesus? Berapa kali Musa ketemu Yesus? Ya, pertama waktu menulis pakai jari Allah, Keluaran 31 ayat 18. Terus kedua ketika di lekuk gunung, itu Kejadian 33 ayat 20. Kemudian ketika berhadapan dengan Yahweh di dalam kalau yang berkata hanya orang yang berdosa kepadaku yang namanya aku hapus dari kitabku, Kejadian 32 ayat 33. Ya. Seperti itu. Jadi Musa itu mengenal Yesus, ya, menyembah Yesus ya, cuman belum disebut Kristen, belum. Tapi dia sudah tahu bahwa Yahweh itu Yesus. Bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim itu jelas ketemu Melkisedek itu kok. Makanya Galatia 3 ayat 8 ditulis di situ, Injil sudah diberitakan atau Injil telah diberitakan kepada Ibrahim. Tuh. Ya, 1 menit kan. Kalau HTD itu semua pertanyaan Anda itu kami jawab dalam 1 menit ya. Makanya
Makanya ada ngakunya mukalaf ya, mukalaf ngakunya tukang bolak-balik Alkitab. Bagi saya itu mukalaf IQ paling delosor. Keluar-keluar doang ya kayak gitu. Ya seperti itu mukalaf itu tukang bawa-bawa Alkitab dalam berbagai bahasa ya. Kasihan, kadang-kadang saya tuh kasihan ya. Kadang-kadang saya tuh kasihan seperti itu ya. Tapi ya begitulah, ya namanya kan cari apem ya. Jadi mukalaf itu cari apem sebenarnya iya. Mukalaf itu kalau keluar-keluar dia belum dapat apem. Ya. Ya, tak kasih tahu ya, mukalaf itu bukan orang Kristen awalnya, mereka juga orang-orang Tritunggal, orang-orang dari Katolik ya, Katolik atau Protestan, lalu katanya ganti pindah keyakinan ya, seperti itu. Jadi dia bukan orang Kristen awalnya juga ya. Ketemu sama HTD ya toh. Keluar-keluarnya ya tak bikin nyungsep, udah pasti begitu kalau saya mah ya. Dalam berapa menit Pak? 1 menit. Coba pertanyaan paling sulit apa? Tunjukkan Ibrahim itu nyembah Yesus. Ya langsung ketemu Galatia 3 ayat 8. Tunjukkan Musa itu pernah ketemu Yesus. Langsung dijawab itu di dalam Ibrani 11 ayat 26. Nanti linknya ke Kejadian 14 ayat 19 sampai 17 sampai 19. Langsung ketemu ya. Bapak Ibu Saudara, saking delosornya mukalaf ini mengatakan bahwa Ibrahim itu sudah beragama. Keterlaluan nggak? Sangat keterlaluan. Masa Ibrahim sudah beragama? Ibrahim itu era orang belum beragama. Ya, Ustadz IQ ndelosor, ngakunya IQ ndelosor. Tukang bolak-balik kitab. Yang ada IQ-mu ndelosor, tak kasih tahu. Ya. Ibrahim itu bukan orang beragama, bro. Ya. Koar-koar doang ya. Ibrahim itu belum era orang beragama. Jadi Adam, Nuh, Ibrahim bukan orang beragama, tapi disebut orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Yahweh. Orang beragama itu dimulai dari Musa sampai Maleaki. Ya. Lalu nanti di era Yesus agama satu-satunya agama di jagat raya yaitu Yahudi mulai kehilangan ya, Allahnya dibentuk, kemudian nanti Tauratnya batal, kemudian terakhir adalah bait Allah, simbol ibadahnya runtuh. Jadi agama Yahudi secara formal itu almarhum itu sejak tahun kurang lebih tahun 70 Masehi ketika Bait Allah diruntuhkan ya. Seperti itu. Allahnya udah lebih dulu dibentuk jadi manusia. Yahweh dibentuk jadi manusia tahun 1 Masehi. Lalu Tauratnya dibatalkan tahun 33 Masehi. Lalu Bait Allah diruntuhkan tahun 70 Masehi ya. Jadi di jagat raya ini pernah ada satu agama ya, yang ngakunya bolak-balik membaca Alkitab ya. Anda terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Biar kamu otakmu jagoan katanya. Selama kamu tidak menyembah Yesus Allah, otakmu tumpul. Baca 2 Korintus 3 14. Ya, yang ngaku tukang bolak-balik Alkitab ya. Ya, mukalaf abal-abal, mukalaf kaleng-kaleng ya toh. Tak kasih tahu ya toh bahwa kamu terkena 2 Korintus 3 ayat 14. Otakmu tumpul ketika membaca Alkitab. Memalukan ya toh. Kamu mengatakan bahwa Ibrahim sudah beragama, itu memalukan. Di level kami memalukan ya. Yang kamu ngaku mukalaf tukang bolak-balik Alkitab, tak kasih tahu ya. Di level kami, kamu itu sangat memalukan yang mengatakan bahwa Ibrahim sudah punya agama. Era orang beragama dimulai Musa sampai Maleaki, sampai nanti zaman Yesus, sampai robohnya Bait Allah. Makanya jika orang Yahudi masih menganggap punya agama, Yesus berkata kamu jemaah iblis. Era orang beragama sudah berlalu, bro.
Sekarang ini era orang beriman. Dulu Adam sampai Musa era orang beriman, lalu orang beragama itu Musa sampai Maleaki, lalu Yesus sampai kelak nanti kiamat era orang beriman. Makanya agama tidak bisa menyelamatkan. Keterlaluan levelmu, ngerti nggak? Ya, koar-koar doang, ya. Jadi kepada mukalab yang ngaku-ngaku tukang bolak-balik Alkitab, tak kasih tahu levelmu di tempat kami itu sangat rendah pemahamanmu tentang Alkitab. Karena otomatis Anda akan terkena 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul, pikiran tumpul berkoar-koar, ya. HTD nih. Loh, HTD semua pertanyaan 1 menit kok. Setiap pertanyaan langsung tak jawab. Anda pernah nggak dengar jawaban kayak gini? Buktikan Ibrahim menyembah Yesus, Galatia 3 ayat 8. Buktikan Musa percaya Yesus, Ibrani 11:26. Clear toh? Ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, kita toleransi saja ya. Kalian para mukalab, kalian boleh berkuar-kuar apa saja, tapi bagi HTD kalian tak lebih daripada apa? Pencari apem. Ya. Ya, ilmumu itu nggak ada apa-apanya bagi HTD, ya. Catat baik-baik, kalau bagi orang lain mungkin Anda merasa hebat gitu ya. Ya, sok paham Alkitab. Bagi HTD delosor, ya. Karena kamu terkena ranjau 2 Korintus 3:14, tidak akan pernah bisa paham. Tak kasih tahu, wahai yang ngaku-ngaku mukalab sok hebat, tidak akan pernah bisa paham kamu baca Alkitab karena kamu terkena ranjau. Saya sering menyebutnya 2 Korintus 3 ayat 14. Pasti pikiranmu tumpul jadi kamu baca Alkitab. Baik kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Nggak usah sok berkuar-kuar, sok hebat ya, nggak usah ya. Ya kamu sama HTD 1 menit semua pertanyaanmu langsung nyungsep kok. Mau kuar-kuar apa? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi bro ya. Berkali-kali saya mengatakan toleransi aja ya. Ilmumu itu tak seberapa bagi saya ya. Jadi kita bertoleransi saja ya. Itu kalau saya yang nanya ke kamu nggak bisa jawab. Sampai nungging-nungging nggak akan bisa jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan kalau HTD itu mau. Tapi HTD kan tidak pernah mau. Kalau saya bertanya sesuatu ke kalian, artinya saya menyangkal Alkitab satu-satunya kitab suci. Lu simpel toh? Makanya aku nggak pernah tuh nanya ke kalian. Ya, kalau aku nanya artinya aku itu menyangkal Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Alkitab itu kebenaran. Saya menyangkal, makanya aku nggak mau nanya itu. Karena aku tahu yang kitab suci itu yang mana, yang Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Selalu saya gelurakan ini ya, kita toleransi. Wis to ya, kita toleransi saja, wong Allahnya ya beda. Tuhannya beda, nabinya beda, surganya beda. Tapi kita bisa bertoleransi. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.